Ya, membaca Batang Pos. Nah, kemarin soal kaleidoskop perceraian. Nah, kali ini soal kaleidoskop penanganan kasus oleh Kejaksaan Negeri Batam. Nah, bersama saya sudah ada nih penguasanya nih. Penguasa ya istilahnya? Bukan. Reporter saja. Ini Kak Sinta nih. Ini luar biasa Kak Sinta. Ini reporter yang udah lama, berapa lama di kriminal? Udah lama banget nih. Di kriminal ya. Kak Sinta ini sering di kriminal dan sering berhubungan dengan kriminal nih. Nah, Kak Sin, selama setahun ini penanganan kasus di kejaksaan itu bagaimana sih penanganannya? Lebih pidana ya Kak Sin? Di pidana banyak. Kejaksaan itu kan ada beberapa bidang ya. Ada pidana umum, pitsus ya? Datun. Nah, yang kakak pegang datanya ini apa nih? Pidana ya? Pidana umum? Semuanya ada sih, cuman yang lebih menarik itu mungkin pitsus sama pidum. Pidum pidana lebih umum menariknya. Ya? Nah, ada berapa kasus penanganan di kejaksaan? Totalnya itu ada ribuan ya. Berarti ada 1000-an kasus ya Kak Sinta ya ditangani oleh kejaksaan dalam 1 tahun ini. Nah, beberapa kasus ini bisa dirinci Kak, kasusnya apa aja sih yang ditangani kejaksaan itu Kak? Banyak, semua tindak pidana itu ditangani kejaksaan. Kejaksaan. Yang dilimpah oleh ada dilimpah kepolisian, ada juga yang di kejaksaan sendirian juga ya. Itu pitsus, itu pitsus beda ya? lagi. Itu kalau yang pidana umum biasanya itu dilimpahkan dari BC, dari Polres, terus dari instansi-instansi terkait gitu. Disperindak juga bisa melimpah langsung. Biasanya sebenarnya. Nah, boleh diceritain nggak sih Kak, mungkin secara kasus-kasus yang menarik yang masuk ke ditangani kejaksaan ataupun yang masuk ke pengadilan itu seperti apa aja sih Kak? Untuk kasus 3 tertinggi itu pencurian. Perlindungan anak, narkoba. 3 kasus tertinggi yang ditangani kejaksaan itu pencurian pertama. Itu perlindungan anak, narkoba. Dan yang menariknya ini, tahun 2022 perlindungan anak ini berada di urutan ketiga. 2022 di urutan ketiga. Tertinggi di perkara yang masuk di Kejaksaan Negeri Batam. Dan tahun ini? Di tahun 2023 perkara perlindungan anak itu menjadi di urutan kedua. Naik kelas dia ya kasusnya ya? 70%. Tapi kata bapak-bapak bilang kita kota layak anak, tapi kekerasan seksual kok banyak ya? Itu kekerasan seksual yang melibatkan anak juga banyak kan? Itu di antara itu ada tahun 2022 itu jumlah kasus perlindungan anak, baik anak berhadapan hukum dan anak yang menjadi korban itu ada 78 perkara. Nah, tahun 2023 itu ada 133 perkara, Pak Juni. 133 perkara, di antaranya itu ada yang... pas banyak teman-teman LSM bertanya, layakkah kita menjadi kota layak anak? Dan menariknya itu pelaku untuk yang pelecehan seksual anak, yang untuk anak jadi korban ya. Anak jadi korban? Ya, itu cukup banyak. Mungkin hampir separuhnya itu kasus pelecehan seksual terhadap anak meningkat dibanding anak yang berhadapan hukum ya. Ini tentunya, anak jadi korban kayaknya lebih banyak. Ini tentunya menjadi PR tersendiri ya bagi pemerintahan, bagi setiap masyarakat bahwa kasus kekerasan seksual yang lebih banyak di dalamnya itu terhadap anak sebagai korban ya kayaknya itu meningkat terus ya tiap tahunnya. Pelakunya juga itu nggak main-main, orang tua kandung, kakek, tetangga. Pelakunya adalah orang-orang terdekat. Nah, ada contoh kasus nggak sih Kak yang kasus perlindungan anak yang mungkin yang Kakak lihat ada seperti apa sih Kak? Ada yang baru ini yang cukup agak fenomenal saya Kakak melihat itu ayah kandung. Ayah kandung mencabuli anak selama 4 tahun. Wilayah mana? Di wilayah Sekupang. Oke. Mencabuli anak itu dari umur anak 8 tahun sampai umur anak 17 tahun. Astaga. Kandung ya, anak kandung. Jadi alasan si ayah itu kenapa? Karena istrinya sudah meninggal. Dia nggak merasa bagi dia itu anaknya gitu. Nggak punya uang, satu lagi malu kalau sudah tua harus memakai. Ada lagi tuh kakek umur 70 tahun mencabuli anak umur 4 tahun. Dan 4 tahun sampai umur 5 tahun. Itu alasannya karena kakek ini minta nikah, tapi nggak dinikahin sama anaknya, nggak setuju dia nikah karena udah tua. Akhirnya dia melihat anak
balita tetangga main-main sekitar rumah, akhirnya itu yang jadi tempat pelampiasan. Horor banget cerita-cerita kakaknya begitu lagi. Kalau diceritain semua, ya kita kan melindungi korban ya. Bagi kita korban itu perlindungan terhadap korban itu hal yang mutlak ya kak ya. Bagaimana? Tapi memang berarti ini harus menjadi perhatian bersama ya kak ya. Betul. Tidak hanya kita semua, tapi juga pemerintah daerah bagaimana kasus terhadap anak ini meningkat dari tahun ke tahun, dan tentunya harus ada salah satu cara atau mungkin bagaimana ya, mungkin konsultan atau konsultasi bagaimana untuk hal itu bisa tercegah. Betul. Ini penting maksudnya bukannya malah menurun ya dengan padahal kejaksaan itu udah memberi hukuman maksimal untuk pelaku. Kejaksaan sudah memberikan hukuman maksimal. Tapi memang belum ada hukuman kebiri. Kebiri belum ada. Belum ada karena meskipun sudah ada aturannya, tapi sudah ada aturannya, cuman untuk hukuman kebiri itu belum ada. Belum ada. Alasannya karena dokter tidak mau. Karena dokter punya sumpah kode etik gitu. Karena berlawanan juga dengan kode etik. Oke. Berarti tapi kalau secara hukuman penjaranya tentu maksimal semua itu. Rata-rata itu dihukum belasan tahun untuk pelaku anak ya. Itu emang hukuman maksimal untuk anak itu biasanya untuk pelaku pelecehan terhadap anak itu biasanya 15 tahun. Nah, kita sudahi aja nih, karena sedih juga nih kak mendengar banyak banget ya anak-anak yang menjadi korban, yang ya anak semua ya yang menjadi korban, yang pelakunya adalah orang-orang terdekat ya. Nah, di kasus pencurian sendiri kak, banyak itu paling nomor satu ya? Itu ada yang menarik kasus di tahun 2023 ini, vonis yang baru sekitar bulan November kemarin. Itu suami istri divonis pencurian ya, karena suami istri divonis pencurian. Oke. Anak 5. Anak 5. Itu yang sempat kakak tulis yang anaknya masih umur 3 bulan. 3 bulan itu. Dipisah. Enggak dapat restoratif justice kah? Enggak, tidak ada. Karena si korban tidak mau memaafkan. Dan infonya si korban itu adalah jangan terlalu panjang-panjang. Jabatan. Bahaya kita ini, jangan. Nanti di gitu ya. Bahaya kakak ini kak. Saya masih mau. Jangan ya, nanti ya. Di gitu ya. Tapi berarti ada 5. Itu gimana kehidupan anak-anak itu sekarang? Iya, mereka berharap. Sekarang sepertinya untuk si ibu sudah bebas. Ibu udah bebas, alhamdulillah. Karena divonis 8 bulan. 8 bulan. Si ayah 1,5 tahun. Berarti sekarang anak-anak itu bersama si ibunya. Dan mereka katanya mencuri pertama kali untuk beli susu anak, untuk biaya sekolah anak, untuk biaya hutang. Suami istri tidak bekerja. Kalaupun bekerja itu katanya cuma ngupas bawang. Kalau suami cuman ojek motor, cicil motor. Punya 5 anak, ya kebayanglah biaya hidup di Batam ya seperti apa. Hidup di Batam dengan 5 anak seperti itu. Kalau disalahkan, kenapa punya banyak anak itu nggak bisa juga ya. Menjudge itu ya kak ya. Nah selain itu ada kasus apa lagi? Ada kasus ya. Kalau pencurian, yang menarik narkoba tahun ini. Narkoba ya? Bulan baru seminggu yang lalu, PN Batam memvonis mati terpidana narkoba. Jadi BB-nya berapa sih? BB-nya cuma 2 kilo. Kenapa bisa? Iya, itu kenapa? Karena sebelumnya dia itu terpidana seumur hidup yang sekarang di lapas. Jadi dia tuh mengendalikan sabu lewat lapas. Oh, dia sudah terpidana seumur hidup di lapas, betul. Tapi masih bermain di dalam lapas. Ya. Hebat kan, bisa mengendalikan narkoba. Di lapas kok bisa pakai handphone? Bisa pakai handphone dong. Mengendalikannya ya, kalau betul. pakai. Di dakwaan itu dijelaskan kalau dia via telepon, tapi nggak tahu barang bukti. Itu telepon dari mana ya? Itu mungkin ada warnet mungkin. Memang lapas nyediain warnet? Mungkin, kita kan nggak tahu. Tapi kok bisa ya? Aduh, bahaya banget nih pembicaraan kita nih ya. Nanti ditetet lagi ya, gitu ya. Bahaya nih saya nih. Ada kasus PMI juga tuh. PMI kakak nih dari tadi nih
omongannya nyerempet bahaya nih Kak. Mati saya nanti Ini Kak. kan tindak pidana, kita bicara tindak pidana yang sudah ada di Jadi soalnya Batam. ada itu bisa itu apa ya? Ini kan ranah pengadilan, itu fakta yang ada di lapangan. Fakta, ya. Kalau di polisian itu kan sampai cuman penyampaian dari polisi. Nah, ini kita ngikutin fakta-faktanya di lapangan, makanya bisa tahu. Bahaya. Itu menariknya ikut persidangan seperti itu, kita bisa tahu semua fakta yang ada di lapangan. Fakta-faktanya yang pas. Nah, PMI apa lagi nih ceritanya nih? PMI itu meningkat juga PMI dari apa? 26 perkara menjadi 65 perkara. Wow. tahun 2023. Wow. Tapi sebelumnya itu tuntutan lumayan tinggi loh Pak Ju. Sekarang 4 tahun 5 tahun. Nah, Kajari sekarang bilang dia punya hati untuk melakukan penuntutan lebih baik gitu. Untuk pelaku yang punya peranan kecil misalnya gitu. Misalnya yang cuma dapat upah 200.000, nggak ada yang sopir taksi. Yang viral di Instagramnya Batam Post itu ya, sopir taksi. Cuman diupah 200.000, berharap upah 200.000. Vonisnya berapa? Itu vonisnya 3 tahun, dikurangin 2 tahun dari tuntutan. Alhamdulillah lah. Tapi kan nggak tahu apa-apa. Dia tahu, dia tahu. Cuma kan posisinya itu kan tugas dia loh gitu. Kamu dibayar untuk ngantar jemput orang gitu. Makin berat hidup di Batam ini kayaknya. Ada yang nyuri kena atau tadi beli susu anak, ada yang bawa PMI kena memang tuntutan. Itu kayaknya pemerintah harus memperhatikan loh kualitas kemiskinan masyarakat Batam. Jangan sampai mengklaim Batam itu bebas dari kemiskinan. Iya. Buktinya? Saya mau nyebut asam-asaman, takutnya nanti kemana-mana asam-asamnya itu nanti. Ya, itu. Ya seperti itulah Pak Ju, berat untuk kasus-kasus. Berarti menarik banget ya. Kalau di pengadilan atau kejaksaan itu menarik banget ya. Menarik. Kalau mau ingin tahu ya bisa nonton. Misalnya bosan di rumah. Saya takut nih kalau kakak ngomong panjang lebar di YouTube-nya Batam Post, habis itu tiba-tiba Kak saya didatangin gitu kan, bahaya ini. Ini kan fakta persidangan Om Ju. Iya, tetap aja banyak. Kalau ini kan cuman sudut-sudutnya doang. Sudutnya doang. Ini dalamnya itu ya. Macam mana bentuknya itu ya? Ngeri ya. Ya, seperti itulah Pak Ju. Memang tampang kakak ini lembut tapi tampang lembut. Alhamdulillah. Nah, membaca Batam Post saya kayaknya agak horor hari ini gitu ngomongin soal sesuai dengan cuaca ya, mendung tapi horor rasanya karena tadi nyerempet dikit gitu. Jadi saya minta nanti si editor tolong ditetet ya. Bahaya ini. Nyebut beberapa gitu ya. Nah, mungkin itu aja ya Kak ya. Bincang-bincang sore ini. Jangan dibahas semua. Karena katanya di sudut aja sudah agak nyerempet bahaya. Kalau was-was kan, makanya jangan. Kalau kata anak kecilnya di tepi-tepi jurang kita nih bicarain gini. Kalau lebih lagi masuk jurang saya nanti Kak. Nah, pembaca Batam Post itu aja mungkin bincang-bincang saya dengan Kakak Sinta. Tadi ada katanya di pengadilan ada ribuan kasus dan beberapa kasus menarik. Pengadilan, kejaksaan ada ribuan kasus dan beberapa kasus menarik yang misalnya kayak pasang suami istri yang harus harus menafkahi anaknya mau nggak mau mencuri karena beban utang ya. Lalu juga ada PMI yang sopir taksi yang harus mengangkut PMI meskipun dia tahu itu melanggar, tapi tetap soal duit lagi ya, balik lagi soal pendapatan dan juga soal tadi. Aduh, saya miris juga dengan kasus seksual terhadap anak dan banyak korbannya adalah anak-anak yang kita tahu Batam kota layak anak, tapi kasus kekerasan seksual terhadap anaknya kok banyak banget. Ya itu aja bincang-bincang sore ini bersama Kak Sinta. Nantikan kaleidoskop selanjutnya yang mendung agak sendu ini jadi sedih juga cerita-cerita yang banyak. Selamat sore dan salam redaksi.